Oke, kita lanjut pembahasan soal latihan di buku paket halaman 130 ya. Jadi kita lanjut di halaman 130. Nah, di sini gini. Ya, di kadar zat itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada persen massa, persen volume, ada molaritas, ada ppj atau ppm gitu ya. Nah, di sini yang difokuskan adalah konsentrasi yang dimaksud lebih ke molaritas. Jadi ingat ya, rumus molaritas itu mol per volume tapi satuannya liter. Boleh juga molaritas itu bisa kita buat jadi gram per mr dibagi volume tapi satuannya liter. Nah, karena rumus mol kan gram per mr tuh. Nah, jadi kayak soal nomor 1 kayak gini. Itulah molaritas dari larutan NaOH kalau mr-nya 40, massanya 2 gram. Nah, dilarutkan ke dalam air dan volumenya 200 ml. Jadi kalau 200 ml kita buat jadi berapa? 0,2 liter ya larutannya. Nah, jadi molaritas rumusnya apa tadi? Gram per mr dibagi volume tapi liter. Nah, gramnya di sini 2 gram. Ada di soal ya. Ini 2 gram. Berarti 2 gram dibagi mr NaOH itu 40. Berarti 2 per 40 dibagi dengan volume liter. Tadi berapa? 0,2 liter. 0,2 liter. Nah, maka molaritasnya itu sama dengan 0,25 molar. 0,25 molar. Ya, maka jawaban yang benar jatuhnya adalah di B. Paham ya? Jadi kembali ke rumus molaritas sebenarnya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Nah, apabila ke dalam 20 ml larutan H2SO4 2 molar ditambah air. Jadi ada larutan H2SO4 asam sulfat konsentrasinya 2 molar, volumenya itu 20 ml. 20 ml. Nah, sekarang kita ingin tambahkan air ya, ditambah H2O sampai volumenya 50 ml. Nah, berarti kan H2O yang ditambahkan berapa di situ? Ya, H2O yang ditambahkan adalah berkisar 30 ml. Nah, jadi volume totalnya 50. Ini volume larutan ya. Nah, maka ini kalau kasusnya gini, ini kan kasus yang kita bilang kasus pengenceran ya, soal pengenceran. Nah, maka berlaku rumusnya gini. Ya, rumusnya adalah V1M1 sama dengan V2M2. Nah, kita substitusi saja. Volume pertamanya tadi 20 ml. Ya, volume pertamanya 20 ml. Molar pertamanya tadi 2 molar, berarti 2 molar. Volume kedua, ingat bukan yang airnya ya, tapi larutan. Berarti di sini 30 tambah 20, berarti 50 ml. Nah, kira-kira berapa konsentrasi berikutnya kalau kita lakukan pengenceran seperti ini? Nah, kita tinggal substitusi saja. Ya, kita substitusikan berarti 20 dikali 2 sama dengan molar kedua dikali dengan 50 dikali dengan molar kedua. Berarti 20 kali 2, 40. Berarti molar kedua sama dengan 40 per 50 ya. Berarti 4 per 5. Berarti molar berikutnya setelah dilakukan pengenceran, untuk soal nomor 2 ini adalah 8 ya. 0,8 ya. 0,8 atau 8 kali 10 pangkat min 1. 0,8 molar ya. Nanti tinggal dihitung aja. Maka jawaban yang benar jatuhnya di E. Ingat ya, kalau dia pengenceran berlaku rumus V1M1 sama dengan V2M2. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Untuk membuat 400 ml larutan Fe2SO4 ya, besi 3 sulfat ini, yang konsentrasinya 0,05 molar diperlukan berapa gram nih? Kalau dibilang padat ini berarti berapa gram besi 3 sulfat yang diperlukan. Nah, kembali ke rumusnya gini. Kita kembali ke rumus yang awal. Rumus molaritas itu tadi apa? Gram per mr dibagi volume tapi liter kan? Nah, berarti molaritasnya pengennya adalah 0,05 molar. Berarti 0,05 molar sama dengan berapa gram yang kita cari. Ini yang nggak tahu nih ya. Yang jadi kalau kasusnya kayak gini yang ditanya itu berapa gram besi sulfat yang mau dimasukkan. MR-nya kan dikasih tahu nih. Ya.
AR masing-masing. Jadi kalau kita mau cari di sini MR-nya untuk ini adalah 400 ya. 400. Berarti kita substitusi 400 dibagi dengan volume. Volumenya itu 400 mili. Kalau dia 400 mili itu berarti 0,4 liter ya. 0,4 liter. Nah, matematikanya gini. 0,05 dikali 0,4 ya kan dikali 400 itulah nilai gram daripada Fe2SO4 ini ya, besi 3 sulfat ini. Nah, maka jawabannya gramnya Fe2 kemudian SO4-nya ada 3 buah ini, 3 kali itu, maka sama dengan adalah 8 gram ya, 8 gram. Caranya gimana gini ya, ini cuma matematika biasa, tapi tinggal kalkul aja. Ini 0 hilang 1, ini 0 hilang 1, ini 0 hilang 1, ini hilang 1. Berarti kan setengah dikali 4 itu jatuhnya 2. 2 kali 4 dapatnya berapa? 8 gram. Ya. Maka jawaban nomor 3 adalah 8 gram. Nah, ada jawabannya ya. Jawabannya E. Lanjut di soal nomor 4 ya, banyaknya air yang harus ditambahkan. Nah, kalau banyaknya air yang harus ditambahkan, berarti kita ingat lagi rumus apa? Pengenceran. Maka otomatis jadinya V1M1 sama dengan V2M2. Nah, volume pertamanya di kasus ini adalah 200 ya, 200 cm3. Kemudian molar pertamanya adalah 0,4. Kemudian molar kedua dia pengen jadi 0,1. Nah, berarti volume air yang harus ditambahkan. Nah, cari dulu volume 2-nya nih. Jadi, kalau kita selesaikan berarti kan 200 dikali 0,4 sama dengan volume kedua dikali dengan 0,1. Jadi, dapatnya volume keduanya ya, volume keduanya itu adalah 800 ya cm kubik. Nah, pertanyaannya belum selesai sampai di situ. Yang ditanya apa? Volume air. Berarti volume air, ini naik ke atas nggak apa-apa ya. Volume H2O sama dengan 800 dikurang yang dia katakan tadi dia apa awalnya? 200 ya. Berarti dikurang 200. Berarti air yang ditambahkan berapa? 600 cm3. Nah, maka jawabannya adalah 600. Jawaban yang benar jatuhnya di D. Jadi hati-hati baca soal yang ditambahkan adalah berapa air. Ya, berapa volume airnya. Nah, lanjut di soal kelima. Ya, di soal kelima. Jika di dalam 250 cm3 kalium nitrat terdapat 5,05 gram kalium nitrat, MR-nya 101, maka kemolaran. Nah, di sini dapat nih, kemolaran. Berarti konsentrasi ya. Rumus molar tadi apa? Bisa gram per MR dibagi volume liter kan? Molarnya itu yang ditanya. Gramnya tadi ada di soal nih, 5,05. 5,05 gram dibagi MR-nya tadi 101 dibagi lagi dengan volume. Kalau 250 cm3 kan mililiter nih. Maka kita bilang jadi apa? 0,25 liter ya dibagi 1000. Nah, berarti molar sama dengan ya, molar sama dengan saya langsung aja jawabannya adalah 0,2 molar ya. Maka jawaban yang benar di sini 0,2 itu jatuhnya ada di B. Oke? Ya, sekian untuk pembahasan soal di buku paket yang ada di halaman 130. Terima kasih, silakan ditonton video berikutnya.